Selamat pagi semuanya, selamat datang di final presentation tim Bright Futura. Di sini ada saya, Pratna, kemudian ada Mbak Erlin juga, dan Mas Fauzan selaku teammate saya. Nah, pagi ini sudah kami jalankan untuk digital marketing kami. Baik, eh, kemudian saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai usaha kami. Jadi kami menggunakan usaha bernama Kinder Toys Trend. Ini usaha milik Mbak Erlin. Jadi Kinder Toys Trend adalah jasa penyewaan mainan anak dan perlengkapan bayi yang berpusat di Pondok Maharta, di Pondok Aren di Tangerang Selatan. Nah, wilayah operasinya itu di daerah Tangerang dan DKI Jakarta. Nah, kami tentu telah melakukan analisis SWOT dan unique selling point. Jadi unique selling point dari Kinder Toys Trend ini adalah dia lebih murah dan tanpa deposit. Sedangkan kompetitor lain itu masih menerapkan sistem deposit. Jadi kami memberikan alternatif penyewaan mainan anak dan perlengkapan bayi yang lebih murah dan tanpa deposit, sehingga meringankan dari segi biaya. Kemudian dalam perjalanan market research, kami juga melakukan buyer persona. Seperti kami sudah berusaha selengkap mungkin. Jadi yang pertama adalah kami membagi untuk persona build out, kami melihat dari sisi job. Jadi yang pertama itu kami perhatikan pekerjaan customer kami. Jadi dibagi 3, ada karyawan, ibu rumah tangga, dan mompreneur. Kurang lebih sisanya sama dari segi background, dari segi demografi, seksnya female dari 25 sampai 35 tahun dengan income rata-rata 5 sampai 10 juta, dan location-nya juga berdasarkan tempat operasi kami, Jakarta, Tangerang, Tangerang Selatan. Depok juga masuk, tapi untuk kayak digital campaign kami memusatkan perhatian di Jakarta, Tangerang, dan Tangerang Selatan, karena dari segi ongkir mereka memang yang biayanya lebih murah. Kemudian dari segi interest juga kami masukkan sedikit mengenai influencer atau call yang di-follow oleh buyer-buyer ini, yaitu Vika Prasetya dan Renata. Jadi mereka adalah 2 influencer di Instagram yang memang membahas mengenai parenting dan mengenai cara merawat anak, terutama batita. Nah, kemudian di sini kami juga masukkan brand lain yang mereka follow, yaitu kompetitor kami. Di sini player-nya adalah Babylonia, Giggle, dan Kidi. Nah, ketiganya ini sudah mempunyai website e-commerce mereka sendiri. Sementara kalau Giggle itu sifatnya marketplace, jadi dia sebuah website yang juga yang featuring perusahaan-perusahaan penyewaan lain. Misalnya seperti kita juga bisa masuk ke dalam Giggle, seperti itu. Sebentar. Nah, kemudian juga ini dari identifier lain seperti sifat cara dia berengage dengan sosial media, segala macam. Kemudian juga kami memahami goal-goal dari tiap buyer persona kami. Jadi yang pertama primary goal-nya adalah dia ingin anak bisa tenang di rumah, kebutuhannya terpenuhi, dan secondary goal-nya adalah memiliki banyak mainan dan perlengkapan untuk anak. Tapi buyer persona kami juga dihadapkan dengan 2 challenge. Yang pertama itu menjaga agar finansial stabil, kemudian bagaimana caranya agar rumah rapi, sehingga tidak terlalu banyak perlengkapan anak. Kemudian dari sisi kami juga ingin bantu mereka dengan cara membuat tempat penyewaan mainan dan perlengkapan anak, kemudian untuk overcome secondary challenge-nya adalah buat diskon setiap bulan. Nah, kami juga menyadari ada hal-hal yang mungkin mereka tidak yang buat mereka mungkin tidak akan menggunakan jasa kami, yaitu banyak budget yang harus dikeluarkan untuk membeli mainan dan perlengkapan anak. Jadi masih nyambung dengan second challenge tadi, sehingga kami menentukan elevator pitch kami sebagai berikut, yaitu menyewakan mainan. Kak Pratna, maaf gak ada suaranya, Kak.
Hilang lagi Kak Pratna. Halo, sudah belum suaranya? Halo? Halo, sudah jelas? Sudah jelas. Oh ya, baik. Saya lanjutkan ke SEO atau dari yang sebelumnya saya hilang suaranya? Tadi sampai di penyewaan mainan anak. Di sini? Sebelum SEO. Oh, sebelum SEO. Baik. Yang elevator pitch. Oke. Jadi elevator pitch kami adalah menyewakan mainan dan perlengkapan anak dengan harga terjangkau dan tanpa dikenakan deposit uang. Jadi tujuannya adalah untuk meng-offerkan challenge sambil memenuhi goal buyer persona kami. Berikutnya mengenai website dan SEO. Jadi kami dalam usaha digital campaign juga membuat website sendiri tentunya, dan ini adalah effort SEO yang sudah kami lakukan. Jadi yang pertama adalah membuat website di WordPress. Sini ada URL-nya, kindertoysrent.my.id. Ini tampilan homepage-nya. Kemudian kami juga mengisinya dengan konten. Yang pertama itu ada katalog yang berisi produk detail. Kemudian juga membuat artikel SEO dengan URL berikut mengenai temper tantrum anak. Nah, dalam buat artikel SEO, tentu kami membuat konten matrix seperti yang sudah kami temukan, yang seperti sesuai mengikuti buyer persona yang sudah kami buat. Jadi kami tadi membagi persona menjadi 3, berdasarkan karir dan cara mereka membagi waktu. Yang pertama itu ada ibu rumah tangga, yang mengurus anak full-time, kemudian ada karyawati, yang bagi waktu antara bekerja dan mengurus anak berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian ada mompreneur yang dia manajemen waktu sendiri untuk usaha sambil mengurus anak. Nah, setelah melihat dari segi persona, kami juga membuat content matrix berdasarkan buyer's journey. Jadi dari awareness sampai ke loyalty. Nah, untuk kali ini kami fokus pada persona 1, yaitu ibu rumah tangga. Jadi kami melihat dari awal problem awareness dulu. Jadi yang kami angkat adalah temper tantrum anak. Jadi seorang ibu rumah tangga akan mungkin sudah tahu bahwa anaknya sudah temper tantrum anak, tapi dia masih belum terlalu paham itu apa. Jadi kami berusaha memberikan konten untuk menjawab pertanyaan mereka. Kemudian ini mengenai detail SEO kami, tadi sudah dijelaskan buyer journey-nya awareness, kemudian pola kerangka pikirannya dari membuat artikel ini apa, yaitu membahas tentang anak rewel disebabkan oleh temper tantrum. Nah, kemudian kami juga buat keyword grouping, ada temper tantrum anak tantrum pada anak, dan cara mengatasi anak tantrum. Nah, kami milih keyword ini berdasarkan keyword research. Prinsipnya adalah kami menginginkan search volume yang besar, tapi dengan keyword difficulty yang masih bisa di-scale atau tidak terlalu sulit. Kemudian, salah satu elemen penting dari SEO juga adalah melakukan mapping metadata. Jadi dari keyword target yang sudah ditentukan, kami membuat meta title sebagai berikut, dan dibantu dengan meta description yang juga berisi keyword yang sudah ditarget dan lebih menjelaskan isi artikel. Nah, selain itu juga kami sudah membuat site plan, ini masih dalam bentuk prototipe. Jadi kami selain homepage itu kami ingin buat katalog, about mengenai usaha kami, FAQ, kontak, dan blog. Namun sejauh ini kami masih baru membuat katalog dan blog. Selain itu, dari segi untuk membantu Google crawling, kami juga sudah mengaktifkan robot.txt dan mensubmit sitemap. Jadi bisa dilihat di Search Console bahwa kami sudah terindeks di Google dan sudah dapat di-search di Google juga. Hasilnya adalah sebagai berikut. Jadi dari 25 Juli ketika kami mempublish artikel SEO ini hingga 18 September, kami mendapat total klik sebanyak 10 klik dan 67 tayangan. Ini masih secara organik, dengan CTR rata-rata 14,9%. Posisinya juga sudah ada.
Nah, untuk optimisasinya masih terkait dengan SEM yang akan dijelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke Google Ads dan SEM untuk menunjang visibilitas website kami. Yang pertama itu kami membuat ad group 1 dari tanggal 3 sampai 8 Agustus. Berikut adalah details-detailsnya. Jadi dari objektifnya seperti yang sudah dijelaskan, ingin meningkatkan traffic dan awareness terhadap website kami. Jadi kami memilih campaign search result dengan ad group Kinder Toys Trend, usaha kami, Agustusan, dari campaign dan bulan kami menjalankan campaign, terus MF, yaitu adalah demografi yang ingin kita target, jadi laki-laki dan perempuan, kemudian di Jakarta dan Tangerang sesuai lokasi kita, dan mainan anak sesuai produk yang sudah kami tentukan. Ini list keyword-nya, cukup bervariasi dan banyak. Kemudian ini ada headline-nya, description, landing page, site link. Nah, kemudian dari bid strategy-nya adalah maximize clicks dengan budget, daily budget 15.000 dari 3 sampai 8 Agustus 2021. Sebagai tambahan, awalnya kami ingin menjalankan ad group 1 dari tanggal 3 sampai tanggal 13. Namun karena kami ternyata harus membuat perubahan di tengah jalan, sehingga kami mempost pada tanggal 8 Agustus 2021. Jadi dari budget tuh masih ada yang tersisa. Nah, location-nya tadi Tangerang, Tangerang Selatan, DKI Jakarta, Jakarta Barat, Jakarta Selatan. Kemudian audiensnya juga sebagai berikut, cukup bervariasi. Kemudian untuk analytics-nya, hasilnya sebagai berikut. Jadi ad group 1 itu mendapat klik sebanyak 59 dengan 10.600 tayangan sebelum dijeda. Jadi impression-nya memang cukup tinggi. Nah, kemudian ini juga ada details dari hasil analytics berikut. Nah, dari segi keyword itu ternyata iklan banyak muncul pada keywords yang tidak relevan. Jadi dia tiba-tiba muncul di biar gigi anak tumbuh rapi, harga boneka Barbie, harga main kaktus goyang. Jadi dia banyak muncul pada keywords yang tidak relevan, akibatnya impresi naik, tapi CTR-nya justru semakin kecil. Gitu. Kemudian dari segi demografi dan perangkat, demografi yang mengakses iklan kami sudah sesuai target market, yaitu dari perempuan usia 25 sampai 34 tahun, diikuti laki-laki usia 18 sampai 34 tahun. Kemudian dari hasilnya juga, dari segi perangkat juga 90% user mengakses iklan melalui telepon seluler. Nah, kemudian dari segi kombinasi headline ini, kami memang terkesannya banyak menggunakan kata yang sama untuk semua headline dalam ad group, sehingga menimbulkan pengulangan dan redundancy. Kami juga diberi masukan ini pada mid presentation kami. Nah, dari finding sebelumnya, kami akhirnya menyusun optimization plan. Yang pertama adalah keyword. Jadi keyword-nya kami persempit agar hanya muncul untuk audiens yang memang yang mungkin tertarik pada layanan kami gitu. Jadi dia tidak mencari ingin beli mainan atau berakreasi, tapi memang mencari tempat penyewaan mainan anak. Kemudian headline juga kami buat lebih variasi agar tidak terlihat berulang-ulang. Begitu. Nah, berikutnya adalah mengenai perubahan pada ad group yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mbak Pratna atas kesempatannya. Di sini saya coba ingin melanjutkan terkait dengan setup ad group 2, yang dimana dimulai dari tanggal 12 sampai 15 Agustus 2021. Ini karena memang sebelumnya, seperti tadi yang sudah disebutkan, untuk mid checkpoint, memang kami mendapatkan masukan dari salah satu mentor, perlu adanya perbaikan dari segi keyword ataupun dari segi headline-nya agar lebih menarik. Jadi dari sini memang untuk keyword lebih dipersempit, di mana untuk penyesuaian keyword yang kami gunakan di sini lebih sedikit dibandingkan ad group 1. Sedangkan untuk yang ads copy kami buat lebih variatif, tidak menggunakan kata-kata sewa yang lebih banyak seperti di ad group 1. Sedangkan kalau untuk yang ads copy, landing page, site link itu masih sama hingga ke audience. Di mana untuk bid strategi juga masih sama di maximize click. Bisa di next, Mbak. Baik, untuk yang kedua di sini analytics dari ad group 2, untuk secara klik sendiri memang ada mengalami peningkatan dibandingkan ad group 1,
walaupun berjalan hanya 4 hari, yaitu dengan total sebanyak 74 klik dengan tingkat CTR menjadi 0,70% dari sebelumnya di sekitar 0,5. Kemudian untuk CPC sendiri mengalami penurunan, itu dari yang sebelumnya di 1000 menjadi 774, dan untuk jumlah impresi itu sama di 10,6 ribu. Di next. Baik, untuk keyword sendiri berdasarkan keyword mainan anak, di sini karena memang mainan anak yang memiliki impresi tertinggi dan juga jumlah klik yang tertinggi, ketika dianalisis berdasarkan search term, ternyata masih terdapat query-query yang kurang tepat untuk usaha kami atau website dari kami. Bisa dilihat dari gambar di sini ada query Barbie dan juga ikan mainan anak, di mana ini kurang relevan sehingga perlu dioptimisasi ke depannya. Dan untuk yang kedua, mohon maaf Mbak sebelumnya. Ya, jadi kalau untuk dari untuk keyword yang teratas di sini ada mainan dan mobil-mobilan yang masih relevan dengan usaha kami, tetapi di sini kalau dilihat dari segi klik atau CTR-nya pun masih rendah. Next. Kemudian untuk demografi sendiri, untuk ad group 2 ini masih sama seperti yang di ad group 1 untuk secara hasil, di mana dinominasi oleh laki-laki dan perempuan dengan usia 25-34 tahun, dan untuk audience type-nya di sini menggunakan smartphone dibandingkan personal komputer. Next. Kemudian di sini untuk ad combination-nya dapat dilihat ada perubahan yang cukup signifikan, di mana ternyata di ad group 1 dengan ad group 2 ini, untuk ad group 2 memiliki tingkat impresi yang lebih tinggi dari setiap headline yang telah dibentuk kombinasinya. Artinya Google lebih lebih mudah untuk membuat iklan kombinasi yang ada dari headline di ad group 2. Next. Kemudian ini untuk analytics dites berdasarkan konten, ini datanya kami ambil dari Google Analytics, di mana dari kedua ad group ini secara keseluruhan intensi usernya itu masih rendah, dapat dilihat dari halaman atau sesi, di mana kedua ad group ini tingkatnya itu masih di rata-rata di 1,5. Artinya rata-rata user ini hanya membuka 1-2 halaman saja ketika user itu klik di iklan kami. Kemudian bounce rate-nya juga di sini mirip ya, hampir sama-sama di 80 dan 77 dengan tingkat rata-rata di 79%. Artinya di sini user belum terpenuhi apa ekspektasi yang mereka ketika klik iklan, ternyata yang mereka cari itu belum menjadi solusi atas audiens tersebut. Next. Kemudian untuk optimization plan-nya, kalau untuk dari segi keyword, di sini tadi berdasarkan search term mainan dan mobil-mobilan, iklan ini kan sering tampil, namun tingkat klik masih rendah. Jadi dari segi headline ataupun description dan juga site link ke bawahnya itu mungkin akan diperbaiki atau dioptimisasi lagi agar bisa memenuhi atau menarik audiens untuk mengunjungi website kami, dan akhirnya nantinya bisa meningkatkan dari persentase CTR itu. Dan untuk demografi sendiri tadi berdasarkan iklan yang telah kami jalankan itu ada di laki-laki dan perempuan dengan usia 25-34 tahun, maka untuk text headline nanti akan bahasanya itu dibentuk lebih ringan tetapi tetap meyakinkan. Dan ini juga bisa menjadi opsi untuk retargeting untuk next ads selanjutnya. Untuk website ataupun landing page yang kami buat nantinya ke depannya harus dibuat lebih mobile friendly secara itu visual ataupun load time-nya. Next. Kemudian kalau untuk dari ad combination nanti di sini dari copy headline dan description ini kami ingin membuat yang lebih menarik, dan juga nanti jika memang ada iklan yang kombinasinya ternyata lebih banyak dari yang ditampilkan oleh Google, itu akan kami buat jadi ad ekstensi. Dan untuk secara konten di sini memang ini berkaitan dengan SEM dan SEO itu sendiri. Memang untuk produce konten berdasarkan konten matrix yang telah kami tentukan itu memang baru hanya temper tantrum. Jadi makanya tadi jika dilihat dari data Google Analytics itu rata-rata user itu hanya membuka halaman 1-2 halaman karena memang konten yang kami sediakan itu belum memenuhi seperti itu. Jadi nanti selanjutnya untuk yang SEM overall ini overview-nya, jadi total klik yang kami dapatkan itu 133 klik dengan total impresi 21.000, dan untuk CPC rata-rata dari kedua ad group itu di 1.003 rupiah.
Next. Nah, untuk selanjutnya, untuk FBS dan copywriting, saya beri kesempatan untuk Mbak Erlin menjelaskan. Oke, baik. Terima kasih, Mas Fauzan. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oke. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai FBS and copywriting. Next, Mbak. Nah, ini merupakan tampilan style post feed kami. Jadi, di mana untuk yang background pink itu adalah produk yang memang kami posting setiap harinya. Kemudian, yang kami mainkan di sini adalah tentang kontennya, di mana yang sebelah ini nih, yang Tosca. Next, Mbak. Nah, ini merupakan konten pilar kami, ada daily conversation, yaitu 45%, dan di sana kami menampilkan beberapa tips-tips ataupun quiz, greeting, trivia, dan lainnya. Kemudian yang kedua ada produk feature. Produk feature kami itu 35%, di mana kami juga menyampaikan bagaimana keunggulan-keunggulan atau kegunaan dari produk tersebut. Kemudian kalau dari segi taktikalnya itu kami hanya 20% karena kami mengadakan promosi ataupun diskon itu hanya beberapa kali dalam sebulan. Next, Mbak. Nah, salah satu kontennya itu yang pertama adalah memperingati Hari ASI. Waktu itu kami posting pada tanggal 1 Agustus. Nah, yang sebelah kanan ini merupakan copy dari caption kami. Kami juga selain menyebutkan tentang memperingati Hari ASI, kami juga menuliskan berbagai masalah-masalah yang biasa dihadapi oleh ibu menyusui. Yang kemudian pada tulisan yang saya bold di sini, itu tentang untuk yang ASI-nya sedikit, Bunda bisa menyusui dan memompa ASI. Kalau semakin sering, tubuh akan mensuplai ASI yang semakin banyak. Nah, sebenarnya di sini kami juga menjual produk kami. Next, Mbak. Produk yang relevan dengan konten Selamat Hari ASI Sedunia itu adalah Pumping Spectra, di mana memang Pumping Spectra ini kegunaannya adalah untuk ibu menyusui. Nah, ini merupakan keunggulan-keunggulan atau fungsi dari pumping tersebut. Next. Yang kedua, konten yang kami angkat adalah push walker, karena beberapa customer kami banyak juga yang masih khawatir tentang mengapa baby mereka tuh belum bisa jalan pada usia yang seharusnya memang sudah bisa jalan gitu. Nah, dari situ kami dalam konten ini kami juga menjelaskan bahwa biasanya usia berapa sih baby usia jalan gitu kan. Nah, selain itu juga kami memberikan solusi, yaitu dengan menggunakan alat bantu jalan, yaitu push walker. Nah, di sini ini adalah produk yang kami jual juga. Jadi selain untuk memberikan edukasi konten, kami juga menjual produk kami. Next. Yang ketiga itu adalah trampolin. Nah, untuk mainan trampolin ini kami juga meng-highlight tentang di rumah aja, karena kan kondisi sekarang ini lagi pandemi. Jadi selain kami mengedukasi kepada customer kami untuk tetap di rumah, kami juga mengedukasi bahwa olahraga juga penting gitu. Jadi bisa menggunakan trampolin. Nah, ini juga bagian dari penjualan kami. Selain konten, kami juga menjual. Next. Selanjutnya, ini adalah campaign name kami yang kami lakukan di FB Ads, tapi tempatnya adalah di Instagram. Nah, brand name-nya ini adalah Kinder Toys Rent. Kemudian objektif kami adalah engagement. Nah, tipe audiens kami tentunya adalah yang ibu muda, terus habis itu yang memiliki pengasuhan terhadap anak gitu. Kemudian campaign periodnya itu sekitar tanggal 4 sampai 13 Agustus 2021 yang berlangsung selama 10 hari. Next. Nah, kemudian selanjutnya adalah ad set name. Jadi ad set name di sini ini adalah udah ad set name di sini sudah terbentuk karena kami memilih gender and range itu perempuan sekitar usia 20-35 tahun. Kenapa kami memilih usia tersebut? Karena kami menargetkan ibu muda, di mana mereka masih sangat interest terhadap anak pertamanya, baik itu ketika baby ataupun ketika toddler gitu. Jadi mereka masih lebih aware gitu terhadap kebutuhan-kebutuhan anak. Kemudian untuk cluster of target audience-nya itu tentunya kami para ibu, karena biasanya yang sangat aware itu adalah ibunya. Kemudian
interest terhadap keluarga. Kemudian taman hiburan. Kenapa kami memilih taman hiburan? Karena kami juga menyediakan berbagai mainan yang menurut kami adalah relevan dengan keyword tersebut. Selanjutnya adalah demografi kami adalah untuk semua orang tua. Nah, location kami itu di Tangerang Selatan, terus Lotte Bintaro, kemudian Bintaro Sektor 9. Kenapa? Karena kami menargetkan bahwa mereka yang lokasinya dekat, karena barang-barang kami tidak menutup kemungkinan adalah barang-barang besar seperti trampolin, prosotan, dan lain sebagainya. Tentunya biaya ongkir atau ongkos pengiriman itu menjadi pertimbangan bagi customer kami. Jadi target kami memang yang lokasinya dekat dengan warehouse kami. Next. Nah, ini adalah materi iklan yang sudah kami buat. Untuk materinya sendiri yang sudah kami tampilkan tadi di awal, nah ini merupakan dari yang ada di FB Ads. Next. Ads name kami itu promo push walker untuk belajar jalan. Kenapa kami menuliskan promo? Karena biasanya customer kami itu suka banget sama promo yang berbau-bau promo. Nah, yang kedua, main trampolin di rumah aja bareng Kinder. Nah, untuk biaya perharinya itu adalah 15.000. Keduanya kami setting sama, yang budget keseluruhannya adalah 150.000. Next. Nah, selanjutnya untuk optimisasinya akan dijelaskan oleh Mas Fauzan. Baik, terima kasih Mbak Erlin. Untuk selanjutnya di sini untuk IG Ads Result dan Optimization berdasarkan data dari dashboard. Di sini kita untuk sebelumnya untuk di setting iklan ini kita buat manual placement, di mana karena memang kami hanya berfokus untuk di Instagram post yang kami promote. Kemudian untuk dari sini dari dari secara hasil untuk tingkat engagement itu lebih baik untuk yang trampolin karena di sini dapat lihat angkanya 241 dibanding 176. Kemudian dari segi jumlah yang dibelanjakan ini mirip di 68.000 dibanding dengan 65.000. Dengan total CPM itu lebih murah di trampolin yaitu di 13.000 dengan total klik tautannya ada di 25. Hal ini mengindikasikan bahwasanya audiens kami yang telah kami targetkan lebih tertarik terhadap mainan anak dibandingkan push walker atau yang notabene perlengkapan bayi gitu. Kemudian untuk optimasinya di kedua iklan ini baik itu dari segi konten itu harus perlu ditingkatkan lagi agar lebih optimal karena kalau dilihat dari klik tautannya di sini masih cukup rendah, artinya user belum benar-benar ingin mengetahui mengenai apa sih produk yang kami hadirkan seperti itu. Next. Kemudian dari konten yang kami buat di sini kami coba membuat optimisasi di mana yang pertama konten yang mohon maaf ini untuk gambarnya sebenarnya salah ya. Ini karena ini untuk placement FB karena kan memang sebenarnya kami promoting hanya di IG saja untuk IG post. Jadi kalaupun dilihat dari segi IG-nya pun untuk placementnya sendiri masih kurang fit sih. Jadi perlu diperhatikan untuk resolusi konten yang akan dibuat ke depannya. Kemudian untuk CTA juga masih belum rapi. Nanti ke depannya akan dibuat lebih rapi dan eye catching. Untuk dari segi headline konten di sini mungkin akan dibuat lebih singkat, lebih padat dan jelas. Tetapi maksud dari tujuan iklan yang kami bikin itu nantinya tetap tersampaikan seperti itu. Sedangkan untuk dari kedua konten di sini kami menyadari bahwasanya kalau untuk segi copywriting-nya di sini masih terlalu banyak teks. Artinya ke depannya perlu dipersingkat lagi lah untuk copywriting di dalam kontennya. Next. Untuk yang terakhir ini terkait dengan marketplace, ini selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Erlin. Dipersilahkan Mbak. Baik, selanjutnya adalah mengenai marketplace. Untuk tempat marketplace-nya sendiri, kami menggunakan Tokopedia. Next, Mbak. Nah, sebenarnya ini belum terrealisasikan, jadi ini hanya rencana aja, di mana marketing plan kami, yaitu kami ingin mengadakan bukan promosi ya, kayak voucher atau ads kami itu sekitar tanggal 25 sampai 30 September yang berlangsung selama 6 hari. Ya, kami menginginkan untuk menggunakan 3 channel, yaitu top ads manual, di mana budget per harinya adalah 100.000, yang berlangsung selama 6 hari, jadi totalnya itu 600.000.
Kemudian yang kedua voucher follower toko, di mana setiap voucher itu 5.000 dengan kuantiti 40, jadi totalnya 200.000. Dan yang ketiga voucher cashback, untuk setiap vouchernya 20.000 dengan kuantiti 10, jadi totalnya 200.000. Kemudian untuk keseluruhan grand total kami itu adalah 1 juta untuk ads di marketplace Tokopedia. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih untuk presentasinya tim Bright Futura ya, bukan Future. Saya kira tadi tim Bright Future. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama dari SEO-nya dulu, meta description. Mungkin bisa kembali ke bagian meta description. Nah, di sini kan ada meta description, ini kita bisa lihat karakternya hanya 84 saja. Nah, kenapa tidak dimaksimalkan untuk maksimal jumlah karakter di meta description? Apakah ada pertimbangan? Kemarin itu kami sempat coba buat ditampilkan. Nah, dia itu ngakak. Jadi ada yang titik-titik gitu. Jadi kayak tidak kayak masih ngakak gitu. Oh, oke. Jadi maksimal length-nya tidak digunakan tetapi hanya 84 karena takut kepotong ya? Iya. Oke, baik. Kemudian untuk di bagian selanjutnya ada di SEM tadi, kan sempat disebutkan ada search term yang tidak relevan ya. Ada beberapa search term yang kurang relevan di bagian setelah ini sepertinya. Di add group yang 1 atau 2, Mbak? Di add group yang kedua kayaknya, yang setelah diperbaiki. Nah, ini? Nah, iya betul. Di sini kan kita menemukan ada beberapa search term yang kurang relevan dan sudah disebutkan bahwa perlu optimasi lebih lanjut. Nah, kemudian apa optimasi yang digunakan untuk mengatasi problem beberapa search term yang kurang relevan ini? Baik, jadi kalau dari saya sendiri untuk berdasarkan search term yang telah ditampilkan dari satu pun mainan anak ini, untuk seperti BRB, ikan mainan anak ini sebenarnya harusnya bisa dieliminasi. Kekurangannya saya memang pada saat menjalankan ads ini tidak mengawali penuh. Jadi untuk perhatiannya nanti mungkin kalau kedepannya ketika menjalankan iklan perlu pengawalan sih. Jadi biar bisa dilihat query-query yang kurang cocok itu bisa langsung dieliminasi dan jika ada yang relevan nantinya bisa di add as keyword seperti itu, Mbak. Oke, jadi untuk solving problemnya, query yang sekiranya cocok dan relevan akan ditambahkan menjadi keyword, sementara query yang kurang relevan akan ditambahkan menjadi negatif keyword gitu ya, alias dieliminasi. Benar sekali. Oke, terima kasih. Kemudian untuk yang copywriting breast pump tadi, mungkin bisa ke bagian copywriting breast pump. Oke. Nah, di sini kan tadi disebutkan bahwa di bagian copywriting ini untuk memperingati Hari ASI sebenarnya ingin menjual produk breast pump-nya itu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan copywriting yang mana yang dimaksudkan untuk menjual breast pump-nya itu tadi, atau mungkin sebagai call to action supaya orang mengetahui lebih lanjut atau langsung melakukan pembelian terhadap breast pump-nya. Jadi kalau dari memperingati Hari ASI ini, kami sebenarnya hanya mengucapkan sih Mbak. Jadi seperti call to action. Untuk bagian sendiri ada posting sendiri. Jadi seperti yang udah saya sampaikan tadi, style post kami 2 produk, yang 1 konten gitu Mbak. Oh gitu, jadi yang ini adalah untuk yang informatif, kemudian breast pump-nya itu terpisah di postingan sebelahnya gitu ya? Iya gitu Mbak. Oh oke, baik, terima kasih.
Kemudian yang selanjutnya untuk di bagian FB Ads ini objektif campaign-nya apa ya tadi? Untuk FB Ads itu objektifnya ini Mbak, engagement. Engagement ya. Nah, Iya. mungkin bisa ke bagian result-nya. Oke. Di bagian result ini kan salah satu matriks yang di-highlight itu adalah kliknya ya. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kenapa objektifnya untuk engagement, tetapi yang di-highlight adalah kliknya. Engagement-nya ini lebih ke engagement postingan ya, post engagement. Iya, jadi maksudnya sebenarnya kami sih untuk highlight itu memang engagement-nya. Tapi kami juga sebenarnya ingin menguji sih untuk dari konten yang kami buat itu kan karena apa ya? Audiens tuh tertarik nggak sih sama konten yang kita buat gitu. Jadi memang untuk CTA yang kami buat mengarahkan ke profil dari Instagram itu sendiri. Jadi kami hanya ingin tahu sih seberapa banyak audiens yang memang tertarik seperti itu. Tapi kalau untuk dari objektif utamanya memang di tingkat engagement seperti yang tadi saya sebutkan bahwasanya plan kedepannya itu apa namanya untuk ads di IG itu lebih banyak untuk mainan anak dibandingkan perlengkapan bayi, karena dari sini dilihat dari secara biaya kan hampir sama. Kemudian untuk trampolin ini memiliki tingkat engagement yang lebih tinggi dibandingkan push walker. Seperti itu Mbak. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Mungkin saya tambahkan sedikit, kalau misalnya ketika kita memilih satu objektif di Facebook Ads, artinya kan di situ ada beberapa jenis objektif ya, ada website traffic sendiri yang akan fokus kepada klik, kemudian ada engagement post gitu. Nah, ketika kita memilih salah satu objektif, maka otomatis mesin learning Facebook akan memilih audiens-audiens yang memang memiliki tendensi untuk memenuhi objektif tersebut. Jadi kalau misalnya kita memang fokusnya pada postingan, engagement postingan, mungkin bisa lebih fokus saja untuk evaluasinya juga yang berhubungan dengan engagement postingan atau berhubungan dengan seperti tadi sudah disebutkan ada dari sisi ads-nya, jenis isi ads-nya sendiri seperti itu. Jadi kalau untuk misalnya memang ingin mengetahui apakah ad-ad tersebut juga berhasil, kalau misalnya untuk dijadikan objektifnya klik, mungkin bisa membuat satu campaign lagi yang memang objektifnya untuk traffic menuju website. Jadi bisa lebih fokus kepada klik gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak atas masukannya. Terima kasih Mbak. Terima kasih untuk tim Bright Futura. Good luck ya. Oke Mbak, terima kasih. Terima kasih Mbak.